Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian yang saya hormati, pertama kali mari kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana Ia telah memberikan kita karunia dan nikmat yang sangat besar. Karunia dan nikmat itu ialah umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang luang hingga kita bisa dapat bernapas pada saat ini. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap dilimpahkan Allah kepada panutan kita semua, yakni Rasulullah SAW, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para ulama-ulama, dan segenap pengikutnya, yakni umat Islam sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang artinya dengki dan hasad kedua dapat menghapuskan kebaikan seperti api membakar kayu. Sifat hasad adalah sifat iri hati kepada orang lain. Adapun sifat iri hati ialah merasa tidak rela kenikmatan Allah dirasakan orang lain sehingga ia benci. Sifat ini sangat membahayakan karena dapat menghancurkan amal kebaikan orang yang senantiasa berbuat baik. Misalnya tekunnya menjalankan sholat dan sedekah, namun jika di hatinya memiliki sifat dengki dan iri hati, maka rusaklah amal kebaikan yang dia lakukan. Para hadirin rahimahumullah, dalam hadis lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, ada 3 perkara yang tidak akan selamat dirinya, yaitu prasangka buruk, hasud, dan khawatir tidak mendapat sesuatu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana cara menyelamatkan diri dari 3 sifat itu? Rasulullah menjawab, jika di dalam hatimu ada rasa iri hati, maka jangan engkau turuti jika kau memiliki prasangka buruk kepada seseorang. Maka janganlah kau selidiki sampai terbukti. Dan jika di dalam hatimu ada kekhawatiran tidak mendapatkan kebaikan, maka berusahalah untuk mencapainya. Para hadirin yang berbahagia, ketika di hati kita terdapat iri hati, maka hendaknya janganlah diwujudkan menjadi kenyataan. Sebab jika kita dapat menahan rasa iri hati itu, maka Allah akan memaafkan. Artinya, selama iri hati itu belum dilakukan, maka masih ada ampunan atau dosa tersebut. Dan jika ketika kita berprasangka buruk, maka janganlah kita mencari terhadap kabar atau suara burung yang tidak didengarkan, agar niat untuk mendidik itu tidak terwujud. Sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita saling menyayangi sesama manusia dan saling berbaik hati, dan jangan pula menipu. Hal ini telah ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Janganlah saling membenci, saling menghasut, dan jangan saling menipu, pura-pura menawarkan barang untuk menjatuhkan orang lain. Jadilah hamba yang hakur, wahai saudara. Para hadirin yang dirahmati Allah, orang mempunyai kebiasaan iri hati kepada sesamanya, maka ia akan ditimpa 5 bencana, yaitu hati yang tidak bisa tenang namun selalu kacau. Ia ditimpa cobaan yang tidak mendapat pahala. Semua cobaan Allah ia akan diganti dengan pahala, kecuali yang menempa terhadap orang yang iri hati. Kemudian orang yang iri hati akan mendapatkan
murka dari Allah yang tidak mendapatkan taufik darinya. A'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya kenikmatan dari Allah yang diterima seseorang itu akan dicintai oleh musuhnya. Adapun musuh yang dimaksud ialah orang yang tidak mempunyai sifat iri hati. Ia tidak akan tenang jika melihat temannya atau saudara yang mendapat kenikmatan. Hati selalu kacau, merasa benci jika melihat orang lain keadaannya lebih daripada dirinya. Di dalam hadis diterangkan bahwa ada 6 golongan yang masuk neraka. Salah satunya di antaranya ialah ulama yang memiliki sifat hasud iri hati, mereka yang saling hasud iri hati, mereka mempunyai tujuan tidak ikhlas dan menegakkan agama Islam. Para hadirin yang terhormat, orang yang memiliki sifat iri hati dan dengki tidak bisa hidup senang, sedangkan orang kikir itu tidak mempunyai jiwa kemanusiaan. Demikianlah kata ahli hikmah. Iri kepada ilmu pengetahuan adalah baik, sebab orang yang akan terdorong untuk mencari ilmu sebanyak-baiknya, sehingga pengetahuan menjadi bertambah. Iri kepada orang ahli ibadah juga baik, karena dapat meningkatkan amal yang taat. Namun iri hati terhadap kenikmatan akan merusak segala-segalanya, hanya akan menimbulkan suatu dosa. Oleh karena itu, setiap muslim hendaklah membersihkan diri dari hasud, diri dari iri hati dan dengki, karena orang mempunyai sifat itu berarti menentang hukum Allah, menentang takdir Allah. Rasulullah pernah berpesan kepada Anas, "Wahai Anas, janganlah engkau mempunyai sifat dendam dan iri hati kepada sesama muslim, baik siang maupun malam. Inilah ajaranku. Barang siapa mengikuti ajaranku, berarti ia cinta padaku, dan berarti ia pula akan berdampingan denganku di surga." Membersihkan iri hati dan dengki adalah merupakan sunnah Rasulullah. Barang siapa mengikuti sunnah Rasulullah, berarti cinta kepadanya akan dikenakan berdampingnya di surga. Oleh karena itu, setiap muslim wajib membersihkan kalbunya dari sifat buruk. Demikianlah sedikit apa yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan ini. Jika ada kesalahan, maka itulah karena hilaf atau kebodohan ilmu saya. Namun jika dalam materi ini dapat dipetik kebenarannya, maka hal itu semata-mata karena ilmu Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi